Halo semuanya, sahabat Ruang Ilmiah. Kembali lagi dengan saya, Darmanto Uria. Hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sumber yang saya gunakan ini bersumber dari Profesor Dr. Sugiono. Topik yang akan kita bahas yaitu apakah metode kualitatif dan kuantitatif dapat digabungkan. Setiap metode penelitian memiliki keunggulan dan kekurangan. Oleh karena itu, metode kualitatif dan kuantitatif keberadaannya tidak perlu dipertentangkan karena keduanya justru saling melengkapi. Metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk penelitian yang masalahnya sudah jelas dan umumnya dilakukan pada populasi yang luas, sehingga hasil penelitian kurang mendalam. Sementara itu, metode penelitian kualitatif cocok digunakan untuk meneliti di mana masalahnya belum jelas. Dilakukan pada situasi sosial yang tidak luas, sehingga hasil penelitian lebih mendalam dan bermakna. Metode kuantitatif cocok untuk menguji hipotesis atau teori, sedangkan metode kualitatif cocok untuk menemukan hipotesis atau teori. Setiap calon peneliti harus sudah memahami karakteristik kedua metode tersebut, sehingga tahu pasti kapan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Jangan sampai menyatakan menggunakan metode kualitatif karena tidak tahu atau takut dengan statistik. Padahal meneliti dengan metode kualitatif yang benar jauh lebih sulit daripada menggunakan metode kuantitatif. Karena paradigma kedua metode tersebut berbeda, maka sangat sulit menggabungkan metode tersebut digunakan dalam satu proses penelitian yang bersamaan. Metode kualitatif dan kuantitatif tidak akan pernah dipakai bersama-sama karena kedua metode tersebut memiliki paradigma yang berbeda dan perbedaannya bersifat mutually exclusive. Sehingga dalam penelitian hanya dapat memilih salah satu metode saja. Seperti telah dikemukakan, perbedaan kedua metode meliputi 3 hal, yaitu perbedaan dalam aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitiannya itu sendiri. Menurut penulis, kedua metode tersebut dapat digunakan bersama-sama atau digabungkan, tetapi dengan catatan sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan bersama untuk meneliti pada objek yang sama. Tetapi yang perlu diingat adalah tujuannya harus beda. Metode kualitatif digunakan untuk menemukan hipotesis, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis. Yang kedua, digunakan secara bergantian. Pada tahap pertama, menggunakan metode kualitatif sehingga ditemukan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut diuji dengan metode kuantitatif. Yang ketiga, metode penelitian tidak dapat digabungkan karena paradigmanya berbeda. Tetapi dalam penelitian kuantitatif dapat menggabungkan penggunaan teknik pengumpulan data atau bukan metodenya, sepertinya penggunaan triangulasi dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, misalnya teknik pengumpulan data yang utama misalnya menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Selanjutnya, untuk memperkuat dan mengecek validitas data hasil kuesioner tersebut, maka dapat dilengkapi dengan observasi atau wawancara kepada responden yang telah memberikan angket tersebut, atau orang lain yang memahami terhadap masalah yang diteliti. Bila data antara kuesioner dan wawancara tidak sama, maka dilacak sampai ditemukan kebenarannya data tersebut. Bila sudah demikian, maka proses pengumpulan data seperti triangulasi dalam penelitian kuantitatif. Yang keempat, dapat menggunakan metode tersebut secara bersamaan. Asal kedua metode tersebut telah difahami dengan jelas dan seseorang telah berpengalaman luas dalam melakukan penelitian. Bagi peneliti baru, sebaiknya tidak berpikir untuk menggunakan metode tersebut dengan cara menggabungkan. Dengan demikian, penjelasan saya yang berkaitan dengan
Apakah metode kualitatif dan kuantitatif dapat digabungkan? Semoga materi ini sangat bermanfaat dan dapat dipahami dan bisa menjadi inspirasi bagi sahabat Ruang Ilmiah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan informasi-informasi yang ilmiah dan yang benar dari channel ini. Sekian dan terima kasih.